Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Halo, hai, perkenalkan nama aku Nafasya Vega Putri, aku dari kelas 12 MIPA 5. Di sini aku bakal ngejelasin tentang ulangan matematika wajib, bab kedua tentang sistematika seperti mencari mean, modus, median, kuartil, dan sebagainya. Kalau kalian penasaran, kita langsung aja nonton videonya, check it out! Nah, jadi pada ulangan bab kedua kali ini, kita diberikan satu soal, lalu kita harus mencari tabel distribusi frekuensi, fokus data tunggal dan kelompok, median data tunggal dan kelompok, mean data tunggal dan kelompok, kuartil data tunggal dan kelompok, ragam, simpangan rata-rata, simpangan baku, histogram, dan ogif. Oke, jadi ini kita sudah diberikan angkanya. Lalu kita cari ini dasarnya terlebih dahulu seperti kelas, n, terus pokoknya dan lain-lainnya. Nah, ini jadi kelas itu ini 1 plus 3,3 log n. Nah, ini tuh sudah ada dari rumusnya ya. Nah, n ini dari mana? N ini dari kita. Jadi kita pertama cari n-nya dulu. N itu adalah banyaknya angka 30, banyaknya angka. Jadi atau bisa juga dibilang banyaknya frekuensi. Jadi gimana cara cari n itu? Ini kita hitung nih banyaknya frekuensi ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ternyata ini ada 35 angka. Jadi banyaknya angka atau frekuensi itu ada 35. Nah, terus tinggal kita masukin masukin n-nya adalah 35 seperti yang sudah kita cari tadi. Lalu kita cari dulu ini dikali, habis itu ditambah. Nah, habis itu hasilnya ketemu yaitu adalah 6,0954. Jadi kalau kita bulatkan karena 6,09 jadi kita bulatkan menjadi 6. Oke. Nah, terus kita cari lagi maksimum dikurang minimum. Maksimumnya itu berapa? Maksimum itu adalah angka paling besar. Angka paling besarnya itu adalah 74, yaitu ada di sini. Kita lihat di sini angka paling cepat yaitu adalah angka paling besar yaitu adalah 74, dan angka paling kecil minimum yaitu adalah 16 nih ya. Jadi maksimum dikurang minimum, maksimumnya 74 dan minimumnya adalah 16. Jadi hasilnya adalah 56. Nah, terus kita cari panjang kelasnya. Panjang kelas itu hasil maksimal dan minimum dibagi banyaknya kelas. Hasil maksimal dan minimum itu adalah 58 dan banyaknya kelas adalah 6. Jadi 58 dibagi 6 sama dengan 9,66. Kalau kita bulatkan menjadi 10. Jadi pada soal yang A kita ditanya tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini aku sudah mengerjakannya ya. Jadi ini kenapa bisa 16, 25, 16 sampai 25, 26 sampai 35? Kenapa? Karena kita lihat dari yang ininya tadi. Dari panjang kelas. Nah, panjang kelas ini kan ada berapa? 10 ya. Kita ingat lagi 10. Nah, habis itu kita iniin dari angka minimum ke angka maksimum. Kita tambah 10 karena kenapa gitu? Karena panjang kelasnya itu adalah 10. Jadi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, itu bawahnya lanjut sama ditambah 10. Jadi 16 ditambah 10, 26 tambah 10, habis itu gitu terus lanjut. Nah, kenapa ini frekuensinya bisa segini? Ini dilihat dari misalnya nih 16 sampai 25. Nah, itu ada berapa angkanya? Ada berapa angka? Misal 16-nya ada 1, terus 20-nya ada 1 kayak gitu, oke? Jadi kenapa ini TB terus ada TA? Nah, TB ini adalah angka yang di sini nih, angka yang di depan sini. Lalu BB, ini kan BB ya. BB dikurang 0,5. Nah, hasilnya 16 dikurang 0,5, 15,5 sampai seterusnya ke bawah. Nah, yang TA ini kenapa bisa 25,5? Karena dari nilai BB yang ini, yang bagian sini. Kalau TB itu bagian yang ini, kalau TA itu bagian yang sini. Tapi yang bakal sering kita gunakan itu adalah yang bagian sini, yaitu TB. Nah, kalau yang TB itu TA itu rumusnya beda. Ya, yang ini ditambah BB ditambah 0,5. Kalau yang TB dikurang 0,5. Oke, kayak gitu. Ini dia hasilnya. Yang B kita ditanyakan modus data kelompok dan modus data tunggal. Kalau modus data tunggal kita tinggal mencari angka yang sering muncul. Nih, dari yang ini nih, dari angka-angka ini mana angka yang sering muncul? Jawabannya adalah 46. Kenapa? Karena dia ada 3, yang lainnya hanya ada 2, 1 ke bawah. Jadi 3 ke bawah, yang lain itu yang paling banyak itu cuma 46 nih. Ada 46, 1, 2 dan 3. Jadi ada 3, oke, 3. Makanya dia bisa dibilang yang paling banyak sering muncul. Nah, hanya dia yang memiliki 3 kali sering muncul gitu. Nah, kalau modus data tunggalnya itu, cara mengerjakan itu sama, kita masukin nilai tadi sama frekuensinya. Kita bikin tabel terlebih dahulu, habis itu kita masukin ya rumusnya kayak gitu. Nah, ini kan rumus modus itu adalah M nih. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. P itu berapa? Itu 10 ya yang tadi panjang kelas. Nah, TB-nya itu kenapa? Kenapa 45 nih? Ini kan kenapa dia bisa 45? Karena ini TB-nya itu kayak gini hitungnya ya. Ini tambah ini, habis itu hasilnya ini, habis itu hasilnya tambah lagi sama ini gitu. Jadi 5 tambah 3 hasilnya 8. Terus 8 tambah 9, ini 8. Hasil ini tambah 9, 17. Nah, 17 itu ada berarti yang kita gunakan adalah bagian yang sini gitu. Nah, habis itu
kita lihat TB-nya. Nah, habis itu kita masukin D1-nya itu berapa? D1-nya itu 1. D1-nya itu dibagi D1 1, terus ditambah D2, D2-nya itu 4 dikali 10. 10 dari mana? Dari panjang kelas ya. Nah, habis itu tinggal ini dihasilin dulu terlebih dahulu yang dalam kurung kita utamain. Habis itu baru kita tambah, kalau udah kita hasilin kita tambah sama yang paling depan yang koma, yang 45,5 ditambah 2 hasilnya itu 47,6. Bagian C ditanyakan mean data kelompok dan mean data tunggal. Nah, kalau mean data tunggal itu gampang ya. Mean itu adalah rata-rata, jadi kita tinggal ngitung rata-ratanya. Kayak gimana cara ngitungnya? Jadi kayak gini. Nih, 48 tambah 32 tambah 46 tambah 27 tambah 43 sampai sini kita jumlahin hasilnya ini. Nah, habis itu kita bagi dengan dengan n. N itu apa? N itu banyaknya frekuensi ini. Nah, ini kan ada 35. Jadi kita tinggal hasil dari semua tadi itu, dari semua frekuensi kita tambah itu adalah 1548. Nah, n-nya itu adalah 35. Jadi 1548 dibagi 35 dan hasilnya adalah 44,22. Nah, habis itu kalau kita mencari mean data kelompok, kita sama seperti tadi ya, masukin terlebih dahulu nilai sama frekuensi ya seperti yang di A tadi. Kita masukin sama saja. Nah, habis itu kita hasilin frekuensi ini berapa? Cara hasilnya ini gimana? 5 tambah 3 tambah ini tambah 10 tambah 6 tambah 2 tambah, dan hasilnya adalah 35 hasilnya ya. Nah, habis itu kita tinggal masukin. Nah, kalau cari meannya itu dia tinggal rumus perhitungannya adalah mean sama dengan mean data kelompok sama dengan 1567,5 dibagi 35. 1567,5 itu dari mana? Dari sini. Dari ini ditambah ini ditambah ini tambah 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 ini. Nah, habis itu 35-nya dari mana? Dari semua hasil frekuensi. Nah, hasilnya adalah 44,78. Yang di bagian D juga ditanyakan median data kelompok dan median data tunggal. Kalau median data tunggal kita gampang ya carinya, yaitu median itu adalah nilai tengah. Jadi bagaimana cara menentukannya? Seperti ini ya. Ini kan ada berapa frekuensi? Ada 35 kan? 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya ada 35. Nah, 35 itu berarti kan ganjil. Nah, 35 dibagi 2 ada 6. Nah, jadi 35 dibagi 2 hasilnya adalah 18,5. Nah, 18,5 berarti sama aja 19 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, berarti ini sudah masuk setengah, sudah masuk bilangan genap. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini adalah data yang ke-19, yaitu 46. Nah, lanjut kita mencari median data kelompoknya itu. Kita sama seperti tadi masukin lagi yang di tabel A tadi. Sama, habis itu kita cari terlebih dahulu letak mediannya. Rumusnya itu adalah 2/4 N. Nah, N itu berapa? N itu 35 kali dulu terlebih dahulu, habis itu baru dibagi, hasilnya adalah 14,5. Nah, TB-nya itu, ini rumus TB ya. TB itu BB dikurang 0,5. Nah, kita lihat nih, ini angkanya berapa? 17,5. Berarti dia itu ada di Nah, berarti kita juga hasilin dulu TB-nya. TB BB dikurang 0,5 sama dengan. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya. 46 dikurang 0,5 sama dengan 45,5. Nah, habis itu ini sama kita cari semuanya terlebih dahulu. Habis itu kita masukin perhitungan rumus median data kelompok, yaitu median sama dengan TB ditambah 2/4N dikurang FS median, terus dikali P, ini juga jangan lupa dibagi F median. Nah, TB-nya itu berapa? Ini TB-nya 45,5 ditambah ini kita udah cari juga. Nah, habis itu dikurang 17. Nah, habis itu dikali 10. Nah, F ini juga. Nih, ini dari sini kita ambil berarti bagian sini karena tadi 17 itu adalah karena kita melihat tadi 17 berarti kita semuanya berpatok menggunakan data yang ini. Nah, habis itu kita tinggal ini dalam kurungnya itu kita utamain dulu terlebih dahulu, habis itu baru kita tambah dengan yang 45,5. Nah, habis itu hasilnya adalah 46. Bagian E kita juga ditanya kuartil data kelompok dan kuartil data tunggal. Nah, kalau kuartil data kelompok cara menghitungnya tuh sepertinya kita sama seperti ini tabelnya ya, masukin dulu. Nah, tapi kita tambah satu kolom lagi yaitu FK. Nah, habis itu bagaimana cara menghitung FK-nya itu? Ini yang 5 ini taruh di sini dulu. Nah, habis itu 5 ditambah 3 8, terus gini ya cara ngitungin. Ini taruh di sini terlebih dahulu. Habis itu hasil ini dikali ditambah dengan ini. Habis itu kan ditambah dengan ini, hasilnya ditaruh di sini. Habis itu hasil ini ditambah lagi dengan kesini, nah terus hasilnya taruh sini ya, ini ditambah lagi gitu sampai seterusnya sampai bawah. Nah, cara kita menghitung kuartilnya, pertama-tama kita cari dulu terlebih dahulu letak Q1. Nah, kan kita mencari kuartil itu sampai Q3 ya, kita cari dulu letak Q1. Rumusnya itu adalah I/4 dikali N sama dengan kenapa I-nya ini 1? Karena yang kita cari adalah Q1, jadi I-nya itu adalah 1. 1/4 dikali 35 sama dengan ini dikali dulu baru dibagi, hasilnya adalah 8,75. Nah, habis itu baru kita cari kuartil 1 sama dengan, kita masukin terlebih dahulu, ini adalah rumusnya. Nah, habis itu kita masukin angkanya. Nah, kita ini 1/4 kali N itu adalah ini, hasil yang ini yang udah kita ini tinggal kita masukin di sini. Nah, ini min FK. Nih, kita lihat dulu ya, ini pada letak kuartil 1 tuh ada di angka berapa? 8,75 berarti sudah melewati 8 ini ya, berarti dia masuknya ke 17 dari sini. Berarti dia adalah data yang ini. Berarti kita kuartil 1 fokus pada bagian yang sini saja, kita menggunakan data-data yang ini. Nah, habis itu min FK Q1. Nah, berarti kan kita pakai yang ini ya, berarti kita pakai yang atasnya karena dia min, jadi kita pakai yang atasnya. Jadi ya itu 8. Nah, habis itu Q1 itu berapa? Q1 kan kita udah pakai yang ini, berarti kita pakai yang ini nih 9. Nah, habis itu cara
menghasilkannya, kita iniin dulu, kita utamakan yang di dalam kurung, kita kurangin dulu, habis itu kita bagi, kita kali dulu sama yang ini, hasilnya segini, terus dibagi dengan 9. Nah, habis itu baru kalau dibagi 9, kita hasilin dengan yang 35,5 ditambah 0,833. Nah, habis itu hasilnya adalah 36,33. Nah, yang B, yang letak Q2-nya juga sama ya. Pertama kita mencari letak Q2-nya terlebih dahulu. Ini rumusnya tetap sama. Ini kenapa 2? Karena kan yang kita cari adalah Q2. Jadi ininya 2. Sama, kita kali 2, habis itu kita bagi. Nah, hasilnya adalah 17,5. 17,5 kita lihat lagi nih. 17,5 berarti sudah lebih dari 17 kan? Berarti dia masuknya ke data yang ini ya. Dia pakai data yang berfokus dengan yang ini ya. Habis itu sama, kita kalau udah ketemu kita tinggal cari, masukin rumus. Habis itu min FK Q2, karena kan dia pakainya yang ini ya. Dia pakainya data yang ini, berarti atasnya. Min berarti dikurang 1, berarti kita pakai yang atas yang 17 ini. Nah, ini. Nah, habis itu FQ2 itu berarti di sini adalah 10 nih, 10. Nah, karena ini sama-sama 10, kita coret, habis itu kita kurangin ini dulu, baru kita tambah 45,5 ditambah 0,5 hasilnya adalah 46. Nah, habis itu sama ya, kita cari Q3, rumusnya sama, kita masukin kenapa ini 3, karena yang kita cari adalah Q3, oke. Sama, nah kita lihat hasilnya adalah 26,25. Nah, kita lihat tuh, 26,25, berarti masuknya ke data yang ini kan, nih. Nih, berarti dia masuknya ke data yang ini, dia sama seperti letak Q2 tadi. Nah, oke, habis itu kita tinggal masukin juga. Kita masukin rumus, habis itu sama berarti FK Q2 karena Q3 ya, kenapa kan dia ini ya 26,25. Berarti dia masuknya ini, berarti kita min FK Q3-nya berarti kita pakai yang atasnya. Berarti yang 17 nih. Nah, habis itu kan dia pakai hasilnya 26,25, berarti dia masuknya 10 F-nya. Habis itu karena 10 ini sama dengan P-nya, kita coret. Nah, habis itu ini kita kurangin dulu, habis itu kita jumlah dengan yang depannya 45,5 ditambah 9,25 hasilnya adalah 54,75. Nah, cara menghitung kuartil data tunggalnya lebih mudah, yaitu kita harus terlebih dahulu mengurutkan yang soal ini, kan ini masih berantakan ya, acak-acakan. Jadi kita iniin dulu, kita urutin dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nih, F16-nya ada 1, 21-nya ada 2, 25-nya ada 2 kan gitu. Kita urutin terus. Habis itu kita cari di 1, rumusnya itu adalah N plus 1 per 4. Nah, habis itu N-nya 35. N itu mana? Jangan tanya lagi. N itu banyaknya frekuensi. Ditambah 1, habis itu dibagi nih. Nah, habis itu kita hasilin hasilnya 9. Nah, kalau yang Q2 itu rumusnya tinggal kita tambahin 2 di depannya karena yang kita cari Q2. Oke, sama nih hasilnya adalah 18. Nah, terus Q3 kita tambahin 3 di depannya karena yang kita cari Q3. Nah, kita masukin rumusnya sama seperti Q1 tadi. Nah, ini adalah hasilnya. Pada bagian yang F, yaitu kita ditanya ragam dari soal tersebut. Ragam itu kita masukin terlebih dahulu rumusnya. Nah, habis itu tinggal kita masukin angkanya, yaitu 6.856,85 dibagi 53 sama dengan hasilnya adalah 195,91. Nah, habis itu kita yang G ditanya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata berarti SR sama dengan kita masukin seperti biasa rumusnya. Habis itu tinggal kita masukin angkanya 405,72 dibagi 35. Hasilnya adalah 11,5592. Nah, yang H itu kita ditanya simpangan baku. Nah, simpangan baku ada rumusnya itu akar S kuadrat, yaitu tinggal kita masukin angkanya, berarti hasilnya adalah 13,99. Nah, yang di bagian I kita ditanya histogram. Nah, pertama itu kita masukkan dulu angkanya serta urutan-urutannya dari yang paling kecil hingga paling besar, oke. Nah, habis itu tinggal kita tentukan ininya tuh, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, sumbu X-nya itu adalah 15,5 dan sumbu Y-nya adalah 5. Nah, habis itu kita bikin titik di sini. Nah, habis itu yang kedua kita tarik garis juga. Sumbu X-nya itu adalah 25,5 dan sumbu Y-nya itu adalah 5. Nah, berarti sama dan kita buat kotak. Habis itu yang kita tarik garis lagi, sumbu X-nya itu adalah 25,5, terus sumbu Y-nya adalah 3, berarti di sini. Habis itu kita tarik lagi, sumbu X-nya ada 35,5, terus sumbu Y-nya ada 9, berarti kita tarik panjang ke atas. Nah, habis itu ada lagi sumbu X-nya 45,5, sumbu Y-nya adalah 9, berarti sama, jadi kita bikin garis kotak. Nah, habis itu ada lagi sumbu X-nya 45,5 dan sumbu Y-nya adalah 6, berarti kita tinggal buat garis sama begini. Nah, habis itu ada lagi sumbu X-nya itu adalah 55,5 dan sumbu Y-nya adalah 6. Habis itu kita buat garis juga. Dan ini ada sumbu X-nya 65,5 dan sumbu Y-nya 2, berarti tinggal kita buat garis. Jadi kita buat tinggal kotak-kotak seperti itu. Nah, yang bagian terakhir yaitu bagian I, kita ditanya OGIF pada soal tersebut. Jadi kita buat dulu ya, ini contohnya kalau dilihat dari dekat. Kita buat dulu grafik, ininya dulu, ini mau grafik gitu loh, garisan mau grafiknya. Angkanya kita masukin seperti yang tadi di histogram. Dan kita yang di bagian sumbu Y-nya itu tinggal kita masukin ini angkanya dari 1 sampai 35. Kenapa? Karena banyaknya frekuensinya itu adalah 35. Jadi kita dari 1 sampai 35. Nah, ini kenapa ada OGIF negatif dan OGIF positif, yaitu OGIF negatif itu dari yang sumbu paling tinggi ke paling rendah. Nah, terus ada kalau positif itu dari yang paling rendah ke paling tinggi gitu. Oke, nah terus ini ada di OGIF negatifnya itu awalnya itu ada 35, sumbu Y-nya itu adalah 35 dan sumbu X-nya adalah 15,5. Habis itu kita bikin titik-titik terlebih dahulunya dulu ya. Terus sumbu Y-nya itu adalah 30, sumbu X-nya adalah 25,5 dan sumbu Y-nya adalah 27, sumbu X-nya adalah 35,5, sumbu Y-nya adalah 18, sumbu X-nya adalah 45,5, terus sumbu Y-nya adalah 8, sumbu X-nya adalah 5,5, terus sumbu Y-nya ada 2 dan sumbu X-nya ada 65,5, terus sumbu Y-nya ada 0 dan sumbu X-nya ada 75,5. Jadi OGIF negatif itu dari paling tinggi ke paling rendah. Nah, sedangkan OGIF positif itu sama, angkanya juga sama, semuanya sama, hanya beda di grafiknya aja.
Logika positif itu dari yang paling rendah ke paling tinggi, yaitu sumbu X-nya 15,5, sumbu Y-nya ada 0, terus sumbu X-nya 25,5, sumbu X-nya ada 5, terus sumbu X-nya ada 35,5, sumbu X Y-nya ada 8, sumbu X-nya ada 45,5, sumbu Y-nya ada 17, sumbu X-nya ada 55,5, sumbu Y-nya ada 27, sumbu X-nya ada 65,5, sumbu Y-nya ada 33, sumbu X-nya ada 75,5, sumbu Y-nya ada 35. Jadi dari 0 ke paling tinggi. Jadi bedanya cuma itu ya. Dadah semuanya. Nah, gimana dengan video penjelasan aku? Cukup jelas bukan? Pasti kalian paham kan apa yang aku udah jelasin? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!